Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Lentera Malam. Doa, renungan dan pujian dari Jemaat Rantepao. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam ini akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Rubak Balik, dengan tema Tetaplah Waspada. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Sungguh sukacita besar bagi kita ibu bapak saudara-saudara kalau di setiap napas kehidupan kita yang Tuhan beri selalu ada waktu untuk kita menikmati kehadiran Tuhan lewat firman-Nya. Seperti malam hari ini melalui program Lentera Malam kita akan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan yang datang menyapa kehidupan kita. Semoga kita semua tetap sehat dimanapun kita berada dalam tuntunan kuasa dan kasih Tuhan sendiri. Karena itu marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan lewat firman-Nya saat ini. Marilah kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam doa untuk menolong kita mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, yang selalu setia menuntun memelihara kehidupan kami. Terima kasih kesempatan malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mendengar, merenungkan dari firman-Mu yang Engkau mau sampaikan bagi kami. Karena itu biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami makna firman-Mu bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu ya Allah, ya Tuhan kami telah mempersiapkan diri kami, hati kami. Berbicaralah Engkau kepada kami sekalian, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar. Dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Amos pasal 6 ayatnya yang pertama, firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan saat ini. Rasa tentram yang palsu, firman Tuhan berkata demikian. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang masih boleh diberi kesempatan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yesus bersabda, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar program Lentera Malam dimanapun berada. Dari perenungan kita malam hari ini, kita renungkan dalam satu kalimat pendek, tetaplah waspada, tontong komi matangkin. Tontong komi matangkin. Saudara-saudara, pertanyaan awal bagi kita dalam perenungan saat ini, mengapa kita mesti waspada? Mengapa kita harus selalu berjaga-jaga? Matumbari tamadin la tontong matangkin, itu kita torotolino. Dari pertanyaan ini mau menyadarkan kita bahwa realitas kenyataannya, bahwa sesungguhnya kita manusia ini lemah, rapuh, terbatas. Dan dalam kesadaran itulah seharusnya kita tahu bahwa tidak ada satupun pada diri kita yang dapat kita andalkan, yang dapat kita banggakan untuk bisa mengatur dan mengetahui tentang diri kita dan apa yang akan terjadi pada diri kita. Jadi mengapa kita mesti waspada, berjaga-jaga? Karena kita lemah, kita terbatas, dan kita rapuh. Karena ketika kita sadar
bahwa kita lemah, maka kita membutuhkan seorang penolong. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kita lemah, kita tidak berdaya, kita rapuh, maka yang jadi bisa adalah kesombongan. Kesombongan. Dan kesombonganlah yang bisa membuat manusia jatuh. Kesombongan bisa membawa dan membuat kita jatuh. Mungkin kita tahu sejarah, kisah tentang kapal pesiar yang begitu besar dari Inggris yang dibuat pada tahun sekitar 1911 ketika seorang arsiteknya dan pembuat kapal itu merampungkan pembuatan kapal mereka, kapal yang terbesar, termegah untuk saat itu, dan karena kemegahannya membuat sang pembuat kapal dan perancang kapal itu dalam kesombongannya mengatakan bahwa kapal itu tidak akan mungkin tenggelam. Kapal itu tidak akan mungkin tenggelam. Dan kapal ini diberi nama Titanic. Dan dalam sejarah mencatat bahwa dalam pelayaran yang pertama dari Inggris menuju ke Amerika, lalu kemudian menabrak gunung es, menyebabkan kapal itu tenggelam dan menelan ribuan korban dari penumpangnya. Dan penyebabnya banyaknya korban adalah karena terbatasnya jumlah skoci atau kapal kecil yang akan menolong ketika terjadi sesuatu. Karena sedikit saja yang disediakan karena perancang merasa bahwa tidak akan mungkin tenggelam kapal yang semewah itu. Tapi kemudian kenyataannya di luar jangkauan sang arsitek, perancang, kapal itu kemudian tenggelam dan hanya sebahagian kecil yang bisa diselamatkan. Nah, saudara-saudara, bacaan kita malam hari ini dari kitab Amos juga berbicara tentang situasi keadaan yang dialami oleh bangsa Israel yang disebut dengan Yakub, yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh perancang dari kapal Titanic. Ketika mereka sudah akan terancam, tapi ayat pertama dikatakan bahwa mereka merasa aman. Dan di situ dikatakan, celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram. Karena mereka tidak tahu bahwa ternyata musuh akan membinasakan mereka. Asyur sebagai bangsa yang sedang mengancam mereka, tetapi para pemimpin Israel sepertinya tidak peduli. Ya, mereka tidak peduli. Mungkin dalam pikiran mereka, bangsa Asyur itu tidak akan bisa meluluhlantakan kehidupan mereka. Dan karena itu Tuhan datang menyapa mereka melalui Nabi Amos. Dan Amos telah meminta pemimpin Israel untuk melihat bagaimana bangsa-bangsa besar di sekitar mereka telah takluk. Bangsa Kalne, Hamat, orang Filistin, ternyata takluk di tangan bangsa Asyur. Tetapi sayangnya mereka terus merasa nyaman, aman. Nyaman dalam istana sehingga mereka menikmati segala kemewahan yang ada. Ya, mereka berbaring di tempat tidur dari gading, duduk berjuntai di ranjang, bernyanyi-nyanyi, mendengar bunyi-bunyi gambus.
minum anggur. Bahkan mereka merampas hak-hak anak-anak domba sebagai rakyat mereka. Mereka merasa nyaman dengan segala apa yang sudah dinikmati, kemewahan, kemegahan, kedudukan. Lalu kemudian Tuhan datang menyapa kehidupan mereka. Melalui Amos diingatkan bahwa ancaman sudah di depan mata. Tapi mereka tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Dan karena itulah mereka akan dibuang. Mereka akan dibuang. Karena kecongkakan mereka. Jadi Bapak, saudara-saudara, berita buruknya orang bisa jatuh ketika sudah merasa nyaman, merasa tenang, merasa terlindungi. Apalagi ketika sudah punya sesuatu yang dapat diandalkan, yang dapat dibanggakan. Membuat lupa diri, bahkan diingatkan sekalipun tidak akan berarti lagi bagi mereka yang merasa sombong. Padahal dalam Amsal 30 ayat 9, kalau kita baca, apa yang Tuhan ingatkan? Supaya kalau orang kenyang, tidaklah menyangkal Tuhan. Dan kalau aku miskin, aku tidak mencemarkan nama Allahku. Jadi kelebihan memang kadang membuat kita lupa diri. Tapi dari Amsal kita belajar bahwa bagaimana kita mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi dalam kewaspadaan ternyata kita diajar agar kita tidak jatuh miskin dan tidak menjadi kaya lalu lupa diri. Tetapi bagaimana menjalani kehidupan ini dengan selalu berjaga-jaga sehingga menikmati apa yang menjadi bagian kita. Ya, menikmati apa yang menjadi bagian kita. Bangsa Israel dalam kemewahannya mereka tidak hanya menyepelekan ancaman yang datang dari luar, yaitu dari bangsa Asyur. Mereka juga menyepelekan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Ayat 3 dan 4. Mereka merasa bahwa malapetaka itu jauh. Karena itu mereka berbaring di tempat tidur gading dan duduk berjuntai di ranjang. Dan mereka memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun. Artinya bahwa mereka mengambil hak-hak rakyat mereka, lalu kemudian dinikmati dalam kesenangan mereka. Jadi prinsip hidup waspada adalah bagaimana kita mencukupkan diri kita. Ketika Amos datang mengingatkan mereka, mereka tidak peduli. Mereka tidak memperlihatkan sikap sebagai seorang pemimpin yang seharusnya rendah hati, memiliki hikmat, yang tahu mana yang baik, mana yang benar menurut kehendak Tuhan. Mereka tidak menjadi para pemimpin seperti Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar, meskipun ia masih sangat muda. Dan karena itulah Allah mengizinkan bangsa lain untuk menaklukkan Israel, yaitu Asyur. Karena mereka tidak pernah berjaga-jaga, mereka tidak waspada.
Mereka jatuh dalam kesombongan mereka karena rasa aman. Tapi prinsip waspada bagi kita orang percaya sangat diteladankan oleh Yesus Kristus. Bagaimana menjadi benih sesawi dan ragi. Ya, walaupun tidak kelihatan, walaupun ukurannya kecil, tetapi dia dapat memberi dampak, dia dapat mengubah kehidupan yang ada di sekelilingnya. Bahkan dapat memberi pertolongan bagi orang lain. Bijinya kecil, tapi ketika dia bertumbuh, burung-burung dapat bersarang. Ya, bagaimana kehidupan kita ini pun bisa menjadi berkat bagi orang lain, sekecil apapun yang kita miliki. Bukan soal besarnya yang ada pada diri kita. Karena kadang kalau kita memiliki yang besar, kita akan susah untuk melihat ke bawah. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin Israel dalam bacaan kita, bahwa karena mereka sudah menikmati kenyamanan, mereka berbaring merasa aman dari tempat tidur yang dibuat dari gading berjuntai di ranjang. Mereka bernyanyi-nyanyi, mereka minum anggur, bahkan mereka berurap dengan minyak yang paling baik. Tapi ternyata dalam kelebihan mereka lupa kepada orang-orang yang menderita. Lupa dengan orang-orang yang menderita. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, kadang yang besar yang kita lihat dengan mata yang ditawarkan oleh dunia, itu yang membuat kita jatuh. Jadi dampak buruk dari rasa aman yang palsu adalah matinya kesadaran kita akan ancaman yang selalu ada. Ini tampak jelas dalam hidup orang Israel pada zaman Amos. Tetapi ketika firman Tuhan datang menyapa kita, kita disadarkan bahwa sesungguhnya kita terbatas, kita lemah, kita tak berdaya. Dalam sedetik pun kita bisa jatuh. Sehingga waspada, berjaga-jaga akan membuat kita berhikmat, mengetahui siapa yang sesungguhnya harusnya kita andalkan dalam kehidupan kita. Yeremia mengatakan, jika engkau bermegah bukan karena berhikmat, bukan karena engkau memiliki kekayaan, tetapi siapa yang mau bermegah, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Yeremia 9 ayat 23-24. Jadi kebanggaan yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita adalah kalau kita bermegah di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita sadar, kita lemah, kita tidak berdaya, kita rapuh. Tapi yang kita andalkan adalah Allah yang penuh kuasa, yang akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia akan menunjukkan keadilannya dan kebenarannya di tengah-tengah hidup kita. Karena itu waspadalah selalu dalam berbagai hal yang bisa mengancam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Datanglah kepadanya senantiasa berserah diri. Janganlah lupakan kehadirannya dalam hidup kita. Karena hari kemarin, hari ini, esok, dan akan datang, semuanya ada dalam tangan Tuhan saja. Semuanya ada dalam tangan Tuhan saja. Kita berjaga-jaga, kita waspada dalam iman, sehingga kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak gelisah. Karena kita tahu di tangan Tuhan tidak ada yang kurang. Kita tahu bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang kurang. Dadilah tontong ki matangkin menulai temeka tuanta moira kana si sonda si tuka. Tua padadilah ko kita apa tapatongan kumua yake
Tutun itu katuanta usorongi tama lima kuasanna manasa kumua ya untun duiki tontong kinasande kiallo kebongi. Tetaplah berwaspada, berjaga-jaga. Tuhan selalu bersama dengan kita, sehingga dalam kerendahan hati kita selalu hanya berharap hanya kepada Dia saja. Karena Dialah sumber kehidupan, sumber segala berkat, dan sumber segala kebaikan. Berharaplah kepada Tuhan. Dialah yang berkuasa menolongmu dalam segala kehidupan ini. Roh Kudus menolong saudara-saudara hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon biarlah Roh Kudus sendiri
Ia akan terus memeteraikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Di malam hari ini ya Bapa di sorga, di tempat kami masing-masing, Engkau hadir, Engkau menyapa kehidupan kami. Engkau datang menyapa pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu saat ini. Kami diajak untuk senantiasa berjaga-jaga waspada, supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Tetapi kami hanya sungguh-sungguh berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri, supaya Tuhan sendiri yang berperkara di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan sendiri yang mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga tidak ada sedikit pun tempat bagi diri kami untuk merasa bangga dengan apa yang kami miliki. Karena sesungguhnya kami di hadapan-Mu tidaklah berdaya oleh karena dosa. Dan karena itu ya Bapa di sorga, biarlah dalam tuntunan kuasa dan kasih-Mu sendiri, Engkau datang menyapa kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh hanya bermegah karena mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, yang akan terus menjaga, melindungi, menolong kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Sehingga setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan, kami selalu meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kami. Sehingga semua yang kami rencanakan, itu hanya boleh jadi dalam kehendak dan kuasa Tuhan sendiri. Bapa kami di sorga, malam hari ini, dalam peristirahatan kami nantinya, kami berserah. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Dan biarlah setiap hal yang Tuhan boleh beri bagi kami untuk kami kerjakan, boleh berguna bagi kami, bagi banyak orang, dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami doakan anak-anak-Mu dalam setiap keadaan kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Engkau menjangkau, Engkau menilik mereka satu persatu, yang dalam berbagai persoalan-persoalan kehidupan, yang dalam berbagai pergumulan, Engkau ada menolong mereka. Yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, Tuhan berkuasa atas sakit penyakit. Yang dalam duka cita, Engkau berkuasa dalam kematian sekalipun, karena Engkau telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Yang dalam beban-beban kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masa depan anak-anak mereka, mari Engkau topang, pulihkan dalam semangat untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Ya Bapa di sorga, sempurnakanlah setiap sukacita yang boleh mereka nikmati. Kebersamaan bersama dengan keluarga, kebersamaan bersama dengan anak-anak mereka, kebersamaan dalam setiap kesempatan-kesempatan untuk berkarya, kebersamaan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang boleh Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Dan biarlah semuanya Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kehidupan kami, inilah keberadaan kami. Kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkaulah Allah yang berkuasa atas diri kami semua. Tolonglah kami, pulihkanlah keadaan kami, dan jauhkanlah dari segala hal-hal yang dapat membuat kami jauh daripada-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun setiap kehidupan kami, dan Engkau mengampuni segala dosa kami, dan mendengarkan doa-doa kami, yang kami naikkan kepadamu beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa ini. Amin.
Demikianlah kebersamaan kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Semoga firman Tuhan yang datang menyapa kita menjadi berkat dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin dan selamat malam. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Allah Roh Kudusnya lah yang akan memampukan kita untuk memberlakukan firman ini dalam hati kita, dan kita mampu memberlakukannya di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sampai jumpa di Lentera malam berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.